Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-638. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, sementara itu perjalanan Gandu Demung menjadi semakin jauh. Ia pun yakin bahwa Ki Bajanggaring akan menerima tawarannya, seperti juga ayahnya dan sebuah kelompok lagi yang akan dihubunginya setelah ia bertemu dengan ayahnya. 3 kelompok yang tersebar di daerah ini tentu sudah cukup kuat, apalagi jika orang-orang Menoreh merasa daerahnya menjadi aman kembali dan menganggap apa yang telah terjadi itu bukannya kejahatan biasa, tetapi ada sangkut pautnya dengan dendam perseorangan. Berkata Gandu Demung di dalam hatinya. Karena itulah, maka ia pun akan berusaha mempertahankan keamanan tanah perdikan Menoreh sampai saatnya ia akan bertindak bersama ketiga kelompok itu. Jika barang-barang itu cukup banyak, maka aku tidak perlu mengkhianati ketiga kelompok itu. Tetapi jika yang kami peroleh terlalu sedikit, biarlah dengan terpaksa aku akan mengambil semuanya, kecuali sekedarnya untuk ayah dan juga kelompoknya. Berkata Gandu Demung di dalam hatinya. Pertemuan antara Gandu Demung dan ayah serta saudara-saudaranya merupakan pertemuan yang menggembirakan. Setelah beberapa saat lamanya ayahnya mengalami masa yang suram karena kehadiran Empu Pinang Aring, maka kehadiran anaknya yang diketahuinya berada di antara kelompok besar Empu Pinang Aring itu merupakan suatu harapan baginya. Keterangan yang kemudian diberikan oleh Gandu Demung ditanggapinya dengan ragu-ragu. Demikian saudara-saudara Gandu Demung yang menjadi sangat berhati-hati menghadapi perkembangan keadaan. Jangan ragu-ragu, berkata Gandu Demung. Aku berada di dalam lingkungan Empu Pinang Aring. Dalam hal ini, akulah yang mendapat kekuasaan khusus untuk melakukannya. Tetapi karena semua kekuatan yang ada sekarang dikerahkan bagi tujuan yang jauh lebih berharga dari pengambilan dana dari tanah perdikan Menoreh itu, maka ia telah menyerahkan kepadaku menurut cara dan pertimbanganku. Kau jangan salah menilai tanah perdikan Menoreh, desis saudaranya yang tertua. Aku mengerti dan aku pun telah menghubungi Ki Bajanggaring, berkata Gandu Demung. Hei, Ayahnya terperanjat. di mana kau dapat menemuinya? Dan kenapa kau berhubungan dengan orang gila itu? Dalam hal ini, kita harus mengesampingkan kepentingan pribadi. Aku mengerti, ayah tidak sejalan dengan Ki Bajanggaring. Tetapi jika kita dapat bekerja bersama, setidak-tidaknya kali ini di bawah pengaruh kekuasaan Empu Pinang Aring, maka aku kira kita akan berhasil. Karena kelompok kita dan kelompok Ki Bajanggaring termasuk kelompok yang terkuat yang ada di sekitar Gunung Tidar ini. Ditambah satu kelompok lagi yang akan kita tentukan kemudian, maka aku kira kita sudah cukup kuat untuk mencegat dan mengambil semua barang-barang sepasang pengantin itu. Ayah dan saudara-saudara Gandu Demung mengangguk-angguk, tetapi mereka masih saja ragu-ragu. Bahkan salah seorang saudaranya berkata, Bajanggaring tidak akan dapat diajak bekerja bersama. Ia akan berkhianat dan bahkan akan menjerumuskan kita ke dalam kesulitan.
Aku sudah mempergunakan pengaruh kekuasaan Empu Pinang Aring. Karena sebenarnya, aku memang mendapat kekuasaan khusus untuk melakukannya kali ini. Saudara-saudaranya mengangguk-angguk, sementara Gandu Demung mulai menceritakan rencananya yang akan dilakukan di tanah percikan menoreh. Sejak ia akan memelihara keamanan daerah itu, sampai saatnya hari perkawinan itu tiba, kemudian memilih hari yang kelima, saat pengantin itu meninggalkan tanah percikan menoreh. Kita akan membicarakan di mana sebaik-baiknya kita melakukannya, berkata Gandu Demung kemudian. Di tanah percikan menoreh sendiri, di penyeberangan Kali Progo, atau di telatah Mataram yang masih jarang sekali dirambah oleh pengawal tanah yang baru berkembang itu, berkata Gandu Demung kemudian. Kita masih harus memikirkannya, berkata ayahnya. Waktunya tinggal sedikit, ayah, jawab Gandu Demung. Namun demikian, aku tidak dapat memaksa ayah untuk mengambil kepastian sekarang. Sementara ayah berpikir, aku akan beristirahat di sini. Mungkin kita akan menentukan suatu hari untuk melihat-lihat tanah percikan menoreh dan tempat yang paling baik untuk melakukannya. Mungkin pula, kita harus mengetahui kira-kira berapa orang yang akan berada di dalam iring-iringan itu dengan melihat kedatangan pengantin laki-laki dari Sangkal Putung. Bahkan mungkin, orang-orang tertentu dari Kademangan yang pantas diperhitungkan itu. Dengan sungguh-sungguh Gandu Demung berusaha untuk meyakinkan bahwa kesempatan yang didapatnya kali ini akan sangat besar artinya. Ia yakin bahwa yang akan mereka dapatkan dari sepasang pengantin itu tentu memadai dengan kerja yang mereka lakukan. Anak perempuan satu-satunya dari seorang kepala tanah percikan yang kaya seperti tanah percikan menoreh itu tentu dibekali dengan perhiasan yang cukup. Sementara itu, perhiasan yang dibawa oleh pengantin laki-laki pun tentu banyak pula. Dalam perhelatan perkawinan itu, pengantin laki-laki tentu mempergunakan perhiasan yang paling berharga, bukan saja yang dipunyainya, mungkin bahkan meminjam dari sanak kadangnya. Demang Sangkal Putung tidak akan membiarkan anaknya menjadi suram di dalam hari perkawinan itu. Anak Demang Sangkal Putung itu tentu memakai ikat pinggang dengan kamus bertimang emas dan bermata berlian, pendok emas, dan sudah tentu cincin perhiasan-perhiasan lain. Terlebih-lebih lagi pengantin perempuannya. Tetapi ingat, tanah percikan menoreh adalah tanah percikan yang kuat, sahut ayahnya. Apakah ayah kira seluruh pengawal dari tanah percikan menoreh akan ikut mengawalnya sampai ke telatah Mataram? Bahkan jika dipandang perlu, kita akan mencegat mereka di tempat yang sama sekali tidak mereka duga. Maksudmu? Justru di ujung Kademangan Sangkal Putung sendiri, setelah mereka menyeberang hutan Tambak Boyo, mereka tentu tidak akan mengira bahwa mereka akan mengalami serangan dengan tiba-tiba. Sedangkan yang kita lakukan itu tentu tidak akan menyinggung tanah percikan menoreh dan Mataram. Betapa bodohnya kau, jawab ayahnya. Kenapa kau tidak juga menjadi bertambah pandai? Jika kita mencelakai anak perempuan kepala tanah percikan menoreh, apakah kita dapat menyebut diri kita tidak menyinggung tanah percikan menoreh? Maksudku, jika ada pengawal yang dikirim oleh Ki Gede Menoreh sampai ke perbatasan, maka mereka tentu sudah kembali. Bahkan seandainya Mataram mencoba melindungi mereka, maka pasukan pengawal Mataram tidak akan sampai memasuki Kademangan Sangkal Putung, karena mereka tentu menganggap bahwa keadaan sudah aman. Itu adalah masalah pelaksanaan. Kita dapat membicarakan lebih mendalam. Tetapi yang penting bagi kita, apakah kita dapat mempercayai Empu Pinang Aring? Empu Pinang Aring mempunyai cita-cita yang besar bagi negeri ini. Karena itu,
Ia tentu akan melukai hati orang-orang yang akan dapat menjadi penduduknya. Terlebih-lebih aku sendiri yang sudah ada di dalamnya. Karena itu, dalam hal ini Empu Pinang Aring tentu dapat dipercaya." Ayah dan saudara-saudara Gandu Demung mengangguk-angguk. Untuk beberapa lama mereka masih memperbincangkan persoalan yang sedang mereka hadapi. Dengan sungguh-sungguh, Gandu Demung berusaha untuk membersihkan gambaran tentang kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi, yang manis tetapi juga yang pahit. "Sudahlah," berkata ayahnya. "Jika kau mau beristirahat di sini barang 1-2 hari, beristirahatlah. Bukankah kau katakan bahwa aku tidak perlu mengambil kepastian sekarang?" Gandu Demung mengangguk-angguk sambil menjawab, Iya, maksudku memang demikian. Hubunganku dengan Ki Bajanggaring, seperti yang sudah aku katakan, hendaknya menjadi pertimbangan. Selain itu, barangkali ayah dapat menunjuk kelompok yang lain yang memadai sebagai kelompok ketiga." "Kau belum melihat kekuatan yang sebenarnya dari kelompok kita, kelompok Ki Bajanggaring, dan kelompok-kelompok yang lain," berkata saudaranya yang paling tua. "Sehingga dengan demikian, sebenarnya kau belum dapat mengatakan bahwa 3, 4 atau 1 kelompok sudah cukup untuk melakukan tugas itu." "Aku sudah mempunyai gambaran," jawab Gandu Demung. "Bukankah sejak kecil aku berada dalam lingkungan ini?" "Tetapi perubahan telah banyak terjadi di daerah ini. Yang kecil sudah menjadi besar, tetapi yang besar justru menjadi kecil." Baiklah, besok aku akan melihat. Sudah barang tentu yang pertama-tama adalah kelompok kita sendiri." "Kau akan melihat yang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya." Gandu Demung mengerutkan keningnya, namun ia menjawab, "Tetapi ingat, pengantin itu akan dipertemukan dalam waktu yang singkat. Tidak ada sebulan lagi. Bahkan tinggal setengah bulan lebih sedikit. Kau harus mendapatkan kepastian waktu." "Tentu, seperti yang aku katakan, kita perlu melihat dan mengamati langsung tanah perdikan Menoreh, menyusuri jalan menuju ke Sangkal Putung." Demikianlah untuk sementara pembicaraan itu berakhir. Gandu Demung memang tidak memaksakan agar saudara-saudaranya segera mengambil keputusan. Tetapi tanggapan saudara-saudaranya agaknya dapat diharapkan bahwa mereka tidak akan menolaknya. Adalah sudah menjadi kebiasaan Gandu Demung berada di segala tempat dan di segala cuaca. Itulah sebabnya maka ia sama sekali tidak mengeluh bahwa ia harus berada di tempat yang sempit dan pengap di sarang keluarganya. Meskipun letak rumahnya tidak berubah, tetapi ternyata di malam hari mereka tidak berada di rumah itu. Untuk sementara mereka menyingkir di sebuah gubuk kecil di Pategalan. Hanya perempuan dan anak-anak sajalah yang berada di rumahnya. "Sebenarnya malam ini tidak perlu," berkata Gandu Demung. "Jika yang kalian cemaskan adalah tindakan dari Empu Pinang Aring, tentu tidak akan berbahaya justru aku berada di sini." Kakaknya yang tertua menyahut, "Biarlah kita membiasakan diri berada di tempat yang terpisah dari padukuhan, agar semua persoalan tidak akan menyangkut keluarga kita. Bukan saja sentuhan dengan Empu Pinang Aring, tetapi juga dengan gerombolan-gerombolan lain yang menjadi hampir kelaparan sekarang ini." Gandu Demung mengangguk-angguk. Ia mengerti bahwa kelompok-kelompok penjahat itu harus menjadi sangat berhati-hati dalam keadaan yang bagi mereka merupakan masa yang sulit. Karena dalam keadaan yang memaksa, mereka tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan.
atas kelompok-kelompok yang lain yang menurut perhitungan mereka akan dapat dikalahkan. Karena itulah, maka kelompok-kelompok yang merasa dirinya terlampau kecil akan segera lenyap, meskipun mungkin hanya untuk beberapa saat, dan yang kelak apabila keadaan telah memungkinkan akan segera muncul kembali atau bahkan telah meninggalkan daerah itu untuk bergabung dengan kelompok-kelompok serupa di tempat yang jauh. Dalam pada itu, ternyata kehadiran Gandu Demung di tempatnya telah menimbulkan suatu gelombang yang menggerakkan kelompok-kelompok yang ada di sekitar Gunung Tidar. Di malam pertama, Gandu Demung tidak banyak berbicara lagi tentang rencananya. Ia merasa bahwa apa yang dikatakannya sudah cukup banyak. Baru di keesokan harinya, Gandu Demung bersama saudara-saudaranya melihat-lihat apakah yang sebenarnya ada di dalam kelompok mereka. Mungkin kau belum mengenal beberapa orang yang kini justru menjadi kekuatan kelompok kita, berkata kakaknya yang tertua. Gandu Demung mengangguk-angguk. Ia memang melihat beberapa orang baru di dalam lingkungannya. Mereka telah kami panggil untuk kami perkenalkan dengan kau, berkata kakaknya yang tertua. Gandu Demung menarik nafas dalam-dalam. Ternyata kakaknya telah membawanya ke tempat yang jarang sekali disentuh kaki manusia, di pinggir hutan, di tepian sungai berpasir. Di manakah mereka tinggal selama ini? Bertanya Gandu Demung. Mereka berada di dalam lingkungan keluarga masing-masing. Aku kira, seperti juga orang-orang di Bajangkari, hanya dalam saat-saat tertentu, kita berkumpul dan berbicara tentang keadaan kita dalam keseluruhan. Gandu Demung mengangguk-angguk. Katanya, ternyata susunan kelompok ini justru menjadi semakin baik dan rapi. Tetapi sayang, bahwa aku sudah tidak dapat berada di antara kalian semuanya, karena aku merasa terpanggil ke dalam tugas yang lebih besar. Beberapa orang yang ada di tempat itu untuk diperkenalkan dengan Gandu Demung mengangguk-angguk. Namun ternyata seorang yang bertubuh besar, tegap berkumis melintang tetapi berkepala botak, tertawa pendek sambil berkata, "Hahaha, mungkin satu kesempatan yang baik sajalah yang telah memperkenalkan kau dengan Empu Pinang Aring anak muda." Gandu Demung mengerutkan keningnya. Sekilas dipandanginya wajah kakaknya yang menjadi tegang pula. "Maaf Gandu Demung, aku memang orang baru di sini. Tetapi jangan dikira bahwa aku adalah orang kelaparan yang minta perlindungan. Orang di dalam kelompok ini tentu sudah mengenal siapakah aku. Kakakmu itu pun mengenal aku pula. Bertanyalah kepadanya, siapakah sebenarnya orang terkuat di kelompok ini?" Gandu Demung termangu-mangu. Sekilas dipandanginya kakaknya berganti-ganti, dari yang paling tua sampai adiknya yang paling muda, yang berjumlah 4 orang itu, selain 2 saudara perempuannya. Kakaknya yang paling tua pun kemudian bertanya kepada orang yang berkepala botak itu, "Apa sebenarnya maksudmu?" "Tidak apa-apa. Aku hanya ingin mengatakan bahwa adikmu itu jangan menganggap kami orang-orang yang belum dikenalnya sebagai orang yang menumpang hidup di sini. Jika aku di sini bukan menjadi pimpinan, karena sejak aku datang sudah ada orang yang disegani. Tetapi bahwa pimpinan tertinggi di kelompok ini bukanlah orang terkuat, tentu sudah diketahui."
Tiba-tiba kakak tertua Gandu Demung itu meloncat berdiri sambil membelalakkan matanya. Katanya, "Aku tidak mengira bahwa kau bersikap seperti itu. Tetapi kau harus menyadari, tidak seorang pun yang mengetahui dengan pasti bahwa kau adalah orang terkuat di sini. Karena kita belum pernah menentukan ukuran yang dapat kita terima bersama-sama. Apalagi jika yang kau anggap pimpinan tertinggi itu adalah ayah." Orang itu masih tertawa. Katanya, "Hahaha. Kadang-kadang kita memang perlu meyakinkan siapakah yang memegang peran tertinggi di dalam suatu kelompok tertentu. Mungkin seseorang dianggap sebagai pemimpin tertinggi karena pengaruhnya, karena kecakapannya memimpin dan membuat rencana yang masak. Tetapi mungkin juga karena memang tidak ada orang lain di dalam kelompok itu yang dapat mengalahkannya." Kakak tertua Gandu Demung mengangguk-angguk. Katanya, "Baik. Justru saat adikku ada di sini, kau ingin menunjukkan bahwa kau adalah orang yang tidak terkalahkan di sini. Marilah, aku akan mewakili ayahku yang tidak akan mempedulikan kau dengan kesombonganmu, meskipun aku belum dapat menyamai kemampuan ayahku." Orang berkepala botak itu masih tertawa. Katanya, "Hahaha. Jangan mencari kesulitan. Sebenarnya, kata-kataku sama sekali tidak aku tujukan kepadamu. Karena selama ini, kau telah berhasil memimpin kelompok ini dengan baik. Aku hanya ingin menunjukkan kepada adikmu bahwa ia tidak boleh bersikap seperti sikapmu. Karena ia sama sekali bukan pemimpin di sini. Lebih-lebih lagi, jika ia menganggap bahwa orang-orang yang ada di sini sekarang ini adalah orang-orang yang menggantungkan hidupnya kepada mereka yang telah lama berada di dalam kelompok ini. Itu pikiran gila!" bentak kakak tertua Gandu Demung. Namun pada itu, Gandu Demung pun tersenyum sambil berkata, "Baiklah, aku mengerti. Tentu yang dimaksud adalah, apakah aku pantas menyebut diriku adik dari pemimpin kelompok ini? Baiklah, jika itu yang kau kehendaki, maka aku pun akan menerima dengan senang hati. Bukankah jelasnya kau menantang aku untuk berkelahi, sehingga dengan demikian kau akan mendapat ukuran mengenai diriku di antara saudara-saudaraku dan orang-orangnya di sini." Orang berkepala botak itu menjadi tegang, justru karena ia tidak menyangka bahwa Gandu Demung akan mempergunakan istilah yang terus terang. Namun kemudian ia berkata, "Ternyata kau cukup jantan, sehingga pantaslah kau berada di lingkungan kelompok Empu Pinang Aring." Gandu Demung mengangguk-angguk. Sejenak dipandanginya orang berkepala botak itu. Wujudnya memang meyakinkan. Badannya yang tegap besar dan dadanya yang bidang ditumbuhi bulu-bulu yang lebat. Pada itu, Gandu Demung pun kemudian berkata kepada kakaknya, "Biarlah aku memenuhi keinginannya. Gandu Demung, akulah yang mewakili ayah di sini. Karena itu biarlah aku menertibkan orang-orangku. Jika kau memang ingin mengukur kekuatannya, lakukanlah. Tetapi aku harus mendapat kepastian bahwa aku akan dapat mengalahkannya. Jika tidak, maka kewibawaanku sebagai pemimpin di sini akan selalu direndahkannya. Karena itu biarlah ia yakin bahwa aku adalah pemimpinnya di sini." Tetapi adiknya menggelengkan kepalanya. Katanya, "Kakang, aku wajib menerima tantangannya agar aku dapat membuktikan bahwa orang itu bagiku tidak berarti apa-apa." "Anak setan!" geram orang berkepala botak itu. "Ayo cepat, lakukanlah. Tetapi jika kau hanya dapat bersembunyi di punggung kakakmu, apa boleh buat."
Nah, kau dengar Kakang, akulah yang memang ditantangnya, dan aku sama sekali tidak berkeberatan. Aku adalah salah seorang pemimpin yang dipercaya di dalam lingkungan kelompok besar yang dipimpin oleh Empu Pinang Aring. Jika orang berkepala botak itu dapat mengalahkan aku, maka ia adalah orang yang pantas duduk di sebelah Empu Pinang Aring seperti aku, bahkan mungkin melampauinya. Kakaknya yang paling tua menggertakkan giginya, lalu katanya, "Baiklah, lakukanlah. Sebetulnya tidak perlu kau sendiri yang melawannya. Semua saudara-saudaramu akan mampu mengalahkannya, bahkan kalau perlu mematahkan lehernya." Orang berkepala botak itu tertawa. Katanya, "Hahaha, memang sulit untuk mendapatkan gambaran kekuatan seseorang. Di dalam tugas kita masing-masing, kita tidak akan dapat langsung saling mengukur jumlah orang yang sudah dibunuh, bukan ukuran kemampuan seseorang." Orang berkepala botak itu berhenti sejenak. Lalu katanya, "Jika kau dapat mengalahkan aku, Gandu Temung, maka baru kau pantas memimpin kami melakukan perampokan atas sepasang pengantin dari tanah perdikan Menoreh. Karena menurut pendengaranku, Menoreh adalah lumbung orang yang berilmu tinggi." Gandu Temung tidak berbicara lagi. Ia pun kemudian berdiri dan membenahi pakaiannya, menyingsingkan kain panjangnya, dan bahkan kemudian melepaskan senjatanya dan menyerahkannya kepada kakaknya. "Dalam permainan ini, aku tidak memerlukannya." Kakaknya menerima senjata itu sambil berkata, "Hati-hatilah." Gandu Temung tersenyum, lalu dipandanginya orang berkepala botak itu sambil berkata, "Tepian ini berpasir. Kita dapat bermain-main di sini dengan sejumlah saksi. Kita dapat bermain-main sampai tengah hari, sampai senja, atau 3 hari 3 malam. Aku akan melayanimu saja sesuai dengan seleramu." Orang berkepala botak itu menggeram. Ternyata Gandu Temung sama sekali tidak mengacuhkan wujudnya yang di dalam banyak hal sangat berpengaruh. Ketika ia mula-mula datang ke tempat itu, maka semua orang dapat digertaknya dengan wujudnya yang meyakinkan. Dan sekali-sekali ia memang dengan sengaja menunjukkan kemampuan tangannya yang melampaui kekuatan seekor kerbau. Namun menghadapi Gandu Temung yang menganggapnya tidak berarti itu, hatinya benar-benar tergetar. Sementara itu, Gandu Temung sudah berjalan menjauhi kerumunan anggota kelompok yang diperkenalkan kepadanya. Bahkan di antara mereka pun terdapat orang-orang lama yang sudah mengenalnya dengan baik. Meskipun demikian, apalagi orang-orang baru menjadi sangat berdebar-debar karena sikap orang berkepala botak itu nampaknya begitu garang. Orang berkepala botak itu pun kemudian mengikuti Gandu Temung, sementara orang-orang yang lain pun kemudian berkerumun mengelilingi keduanya yang siap untuk bertempur. "Tentukan peraturan permainannya," geram kakaknya. Orang berkepala botak itu menyahut dengan serta-merta, "Serahkan kepada kami berdua. Maksudmu, apa saja yang akan dilakukan oleh yang menang? Jika ia menaruh belas kasihan, biarlah ia mengasihani sejauh yang dikehendaki. Jika tidak, maka kemungkinan terpahit akan kita alami." "Itu tidak mungkin. Sikapnya sangat menghina aku," jawab orang berkepala botak. "Sehingga tantanganku telah berubah bentuk. Bukan sekedar mengetahui siapakah yang terkuat, tetapi juga sebagai sikap ingin pertahankan harga diri. Dan harga diriku sama nilainya dengan nyawaku. Tetapi jangan takut bahwa aku akan membunuhnya.
Aku masih mempunyai rasa peri kemanusiaan. Sejauh yang dapat aku lakukan adalah membuatnya cacat, sehingga ia akan kehilangan kesombongannya. Gandu Demung mengerutkan keningnya. Ia tidak menyangka bahwa orang berkepala botak itu benar-benar telah terbakar hatinya. Namun demikian ia berkata, "Baiklah, terserah kepadamu. Sudah aku katakan, aku hanya melayani menurut seleramu." "Persetan!" geramnya. Gandu Demung pun kemudian mempersiapkan diri. Raksasa berkepala botak itu tentu memiliki kekuatan jasmaniah yang besar. Namun ia tidak yakin bahwa ia memiliki kecepatan bergerak yang sesuai dengan kekuatannya itu. Sejenak kemudian raksasa itu telah melangkah mendekat. Nampaknya ia terlampau yakin akan dirinya, akan kekuatannya dan ketahanan tubuhnya. Seolah-olah ia membiarkan serangan lawannya mengenainya tanpa akan menghindar atau menangkisnya. Gandu Demung memang agak heran melihat kesombongan orang bertubuh raksasa itu. Namun dengan demikian, ia menjadi semakin berhati-hati. Mungkin memang ada sesuatu yang pantas diandalkannya, sehingga ia berani berbuat demikian. Padahal orang itu tahu bahwa Gandu Demung adalah orang yang mendapat kepercayaan dari Empu Pinang Aring. Dalam pada itu, suasana menjadi semakin tegang. Setiap orang yang melihat kemarahan yang telah membakar jantung orang berkepala botak itu menjadi berdebar-debar. Mereka menyadari bahwa orang berkepala botak itu memang memiliki kemampuan yang tidak terlawan oleh mereka. Bahkan beberapa orang menjadi heran ketika mereka mengetahui bahwa orang berkepala botak itu akan bergabung dengan kelompok mereka. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.